Pak Rafka. Feeling aku mengatakan kalau papa pasti lagi berbohong. Aku penasaran mau kemana sih sebenarnya. Rafka? Kamu cari apa? Enggak, Pak. Aku nggak cari apa-apa. Ya udah. Ini dokumen tolong kamu tanda tangani ya. Papa mau segera kembalikan ke klien. Ada beberapa. Tunggu dulu. Rafka, kenapa tanda tangan kamu berubah? Ini kan bukan tanda tangan kamu yang biasanya. Kenapa gue bisa lupa untuk pelajarin tanda tangannya Rafka? Oh, aku udah ganti tanda tangan, Pak. Rafka, apa coba yang kamu pikirkan? Kamu ini seorang CEO. Tanda tangan kamu itu sudah ada di banyak perjanjian lainnya. Jadi tolong, pakai tanda tangan kamu yang biasa aja. Gue harus ngeles gimana lagi nih? Rafka, Ya, tanda tangan. aduh. Kamu ada apa sih? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba aku pusing, Pak. Aku tanda tangannya nanti aja dulu ya, Pak ya. Sekalian aku cek, siapa tahu ada yang masih salah kontraknya. Ya udah. Kalau kamu udah selesai baca semuanya, kirim ke papa ya. Nyaris saja tadi. Sekarang gue harus berhasil nemuin surat perjanjian pranikah itu. Dengan gitu gue bisa tahu isi perjanjiannya apa. Dan sekalian, gue bisa pelajarin tanda tangannya Rafka di dokumen itu.
Terus genit ini lagi. Bikin malas aja sih. Ngapain coba dia kesini? Itu dia tuh si Mi Amor. Mampus gue. Istrinya Mas Hendar. Aduh, gue mesti gimana nih? Duh, ayo Mas, angkat. Jangan sampai istri kamu tahu soal kita. Mi Amor, ada apa sayang? Halo Mas, Mas jangan turun ya. Ada istri kamu. Hah? Aduh, Mama kok ngikutin aku sih? Bahaya ini. Kalau sampai Mi Amor ketemu mie ayam, berabe nih urusan. Yaudah, kamu tenang aja dulu ya Mi Amor. Biar aku yang handle istri aku. Mereka ke apartemen. Pasti papa mau ketemu selingkuhan papa. Hah. Sebentar lagi, papa akan ketangkep basah. Lihat aja. Kacau nih. Semoga aja Mas Hendar bisa ngatasin istrinya dan bawa pergi istrinya itu dari apartemen ini. Ini udah. Suran. Bukan juga. Mana ya suratnya? Ini pasti di sini nih. Oke, coba.
Tunggu, Raf. Rafki cari yang lebih simpel, Oke. Apa ya? Masa senyum-senyum lu? Gue bongkar. Gue tahu. Masa iya tanggal lahir kita lagi? Tanggal lahir kita ya? Hah? Yes! Apa gue bilang? Gila lu, Rafka. Lu ternyata sekaya ini. Sedangkan gua sama mama menderita. Udah. Gua cari surat. Harusnya ini nih. Surat pernikahan nikah Yuna dan Rafka. Yes. Aduh Ayuna kangen banget. Kan juga. Rusak momen gue aja deh. Sorry. Kamu abisnya dari dulu gak pernah berubah dasar player. Dikasih cowok ganteng dikit gak bisa banget sih kayaknya. Kenapa? Kok melo? Sejak aku putus sama Arka, aku study di Perancis buat desainer. Udah sebulanan ini aku gak aktifin handphone, gak mau. Aku sengaja, biar fokus ujian. Setelah aku aktifin lagi, aku baru tahu kabar kamu. Sorry banget gak bisa hadir di sisi kamu di saat kamu lagi kena musibah berat kayak gitu. Aku turut berduka cita ya atas meninggalnya Bella, Yun. Kasih. Tapi, kongres ya buat pernikahan kamu. Ayo dong ceritain semuanya. Aku penasaran banget deh, siapa cowok yang menikah sama kamu? Oke. Ceritain semuanya. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Wait. Serius kamu nikah sama bos kamu sendiri? Ya. Astaga, kapan deketnya? Kok nggak pernah cerita sih? Ya, karena nggak ada yang perlu diceritain. Pernikahan aku sama Mas Rafka itu dadakan. Ih, jadi kalian menikah tanpa cinta? Iya. Aku memang menikah tanpa cinta. Tapi aku berharap
Semoga cinta itu akan datang seiring berjalannya waktu. Oke. Terus. Ceritain dong. Gimana rasanya malam pertama sama suami yang gak kamu cintai? Kenapa? Gak enak didengar orang. Gak apa-apa. Gimana? Aku belum malam pertama. What? Belum malam pertama? Kok bisa? Malu didengar orang. Enggak. Kok bisa? Kenapa? Jangan-jangan suami kamu gak suka cewek ya? Kalian lavender marriage. Enggak. Dia cuma kamu merasa doang dong. Terus? Suami aku normal. Masalahnya itu aku. Kenapa? Aku panik. Aku tuh takut. Makanya aku butuh saran dari kamu. Gimana caranya untuk memulai hubungan Hubungan itu hubungan apa? hubungan suami istri. Astaga. Tapi aku biar nggak panik. Caranya gimana? Oke. I see yang kamu butuh di sini. Gampang. Pertama, kamu harus sadarin dulu kalau kamu tuh istri saya. Jadi kamu nggak boleh terlalu pasif. Kamu nggak boleh diem aja. Oke? Paham? Paham. Ya. Terus aku harus gimana? Ya kamu jangan modal cantik aja. Kamu harus godain suami kamu. Kamu bangkitin hasratnya. Kamu bikin dia mabuk kepayang. Fix, aku jamin dia bakal berlutut di depan kamu. Ya walaupun sekarang emang kalian tuh belum ada cinta di hati kalian. Tapi kucing mana sih yang nolak dikasih ikan? Masalah kamu ini cocok banget sama oleh-oleh yang aku bawa. Nih, oleh-oleh ini cocok banget buat kamu dan ini untuk misi kamu malam ini. Apa nih? Aku buka ya. Udah buka aja. Bekalku mana, Ma? Cucuku udah mau berangkat sekolah. Mantuku siapin apa ya buat bekalnya? Sayang, nih Mama udah siapin bekalnya buat kamu. Hah? Indri beliin apa itu? Memangnya itu sehat untuk cucuku? Pasti ibu mengira kalau aku kasih bekal yang enggak buat Aira. Namanya juga seorang nenek, pasti ingin yang terbaik untuk cucunya. Ini loh Bu, aku bekelin Roma Bonita. Roma Bonita. Roma Bonita, bolu telur lembut. Roma Bonita, bolu telur lembut. Biasanya kalau ada telurnya itu sehat. Ini tuh lagi banyak dibeli orang-orang, suka cepet habis di warung. Wangi kejunya enak banget, pasti kejunya beda. Bolunya tebel, lembut. Kan telurnya banyak Bu, sampai 25%. Pantas, bolunya ngembang sempurna. Enak, rasa kejunya beda. Gurih, asin, manis, gimana gitu. Kayak keju-keju impor gitu kan Bu? Ada yang coklat sama pandan juga loh Bu, enak semua. Udah enak, banyak rasa. Emang pinter mantu ibu ini. Mamaku tahu. Aku sukanya Roma Bonita. Yang lembut di mulut, kenyang di perut. Pinternya anak Mama. Kedua belah pihak atas itikat baik sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi. Itikat baik apa? Tunggu. Ini pernikahan transaksi. Rafka butuh donor. Ayana butuh uang.
Bahkan bapaknya ikut jual anak angkatnya. Tuh. Tidak akan pernah menceraikan. Artinya Ayuna statusnya akan menjadi istrinya Rafka terus-terusan. Bahkan setelah tugasnya selesai, bahkan dia sudah melahirkan anak donornya pun akan tetap menjadi istrinya Rafka. Gila, ini menjijikan banget sih. Ini menjijikan banget. Itu busuk banget tuh. Tampilannya aja sempurna. Tapi lu malah pakai Ayuna sebagai alat kesembuhan lu. Busuk banget lu, Rafka. Udah. Ini gak ada urusannya sama gua. Stick sama tujuan utama. Untuk menghancurkan papa. Gua harus pastikan Ayuna gak boleh sampai hamil. Gak bakal sampai ke tahap itu. Gua akan bikin hidupnya Ayuna menderita. Supaya dia minta cerai. Gua juga gak mau kan, gara-gara Ayuna rencana gue untuk menghancurkan papa malah gagal. Oke. Apa nih, Sir? Tangan-tangannya Rafka. Mana tangan-tangannya Rafka nih? Udah nunggu hampir 2 jam nih. Kenapa tidak ada tanda-tanda selingkuhannya papa nyamperin papa ya? Apa jangan-jangan memang benar kali ya? Papa mau ketemu sama klien, tapi kok kliennya belum datang ya? Rupanya mama masih sabar banget nungguin aku. Tapi nggak apa-apa, aku harus tetap tenang. Biarin aja dia nungguin terus di situ. Mas, apa istri kamu masih ngikutin kamu? Iya, dia masih ngikutin aku. Dia lagi di kafe sekarang. Mi Amor, kayaknya aku nggak nemuin kamu dulu deh. Aku nggak mau ambil resiko dulu. Yes, dia nggak datang. Justru gue senang banget dia nggak datang. Semoga aja istrinya Mas Hendar nggak sampai curiga kalau suaminya punya selingkuhan. Kalau enggak, rencana gue bisa gagal.
Ya, Mr. Joe. Apa? Reschedule? Oh, anak Mr. Joe masuk IGD sakit. Oke, Mr. Joe. Saya doain semoga anaknya cepat sembuh ya. Thank you, Mr. Joe. Pakai nggak datang lagi, tungguin 2 jam. Mbak, minta bilnya dong. Aduh. Ini totalnya jadi segini ya, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Ternyata aku udah salah. Papa beneran mau ketemu sama klien bukannya selingkuh. Nyesel. Udah nuduh papa yang enggak. Udah simpen aja. Ini buat kamu aja. Udah simpen aja. Barang yang udah dikasih, kalau dibalikin tuh pamali. Gak mau. Udah. Ini buat misi kamu. Kenapa gak mau? Oh, sorry. Kamu ngapain kesini? Aku yang undang Tristan. Karena kita udah lama banget kan nggak nongkrong rame kayak gini. Yang tadi lupain aja. Udah, biasalah sahabat kita nih udah nggak sabar, dia pengen punya anak, dia pengen apa sih Naomi dari tadi ngomongnya kayak gitu? Ternyata dugaanku salah. Pernikahan Ayuna sama Rafka baik-baik aja. Dia kelihatannya bahagia sampai punya baju kayak gitu. So, Tristan, kamu gimana kabarnya? You are fine, right? Iya, I'm fine. Gue baik aja kok. Jadi mana oleh-oleh gua, lu jauh-jauh dari Perancis nggak boleh oleh? Aman aja. Bukan yang ini. Nanti ya, sabar. Oke, udah. Kita udah lama banget ya nggak ngumpul bertiga gini ya. Kapan ya terakhir ya? Kayaknya pas wisuda nggak sih? Iya, pas wisuda itu terakhir banget. Udah siap makan? Ayuna mana? Rafka, kamu tuh kalau ditanya jawab dong. Yang pergi sama sahabatnya, Pak? Sama sahabatnya siapa? Udah malam begini, kenapa dia nggak ikut makan sama kita? Aku nggak tahu, kayaknya pergi sama temen kuliahnya atau siapa gitu. Loh kok kamu nggak tahu sih? Harusnya kan kalau Ayuna itu pergi kamu tanya dong, dia perginya sama siapa dan kemana? Ayuna kan istri kamu. Rafka, kamu nggak bisa bersikap cuek seperti ini. Ayuna itu istri kamu. Udah malam begini harusnya dia ada di sini nemenin kamu. Lagian, kamu harus ingat, Ayuna akan segera punya anak dari kamu. Anak itu akan menjadi sumber kesembuhan kamu, pengobatan kamu. Jadi keselamatan Ayuna itu adalah keselamatan kamu sendiri. Kalau terjadi sesuatu sama dia gimana? Papa bisa nasihatin aku seperti ini seakan Papa itu sudah menjadi suami yang sempurna. Sekarang aku tanya sama Papa. Apa Papa sudah menjadi suami yang baik? Rafka, maksud kamu apa?
Kenapa kamu tahu ngomong seperti ini? Rafka, Papa itu sudah menjadi suami yang sempurna untuk Mama. Jadi wajar kalau misalkan Papa kamu menasehati kamu. Jawab, Pak. Apa Papa sudah menjadi suami yang baik untuk Mama? Aku talak kamu sekarang juga. Dulu, apa Papa sudah sebaik ini sama Mama kandung aku? Rafka! Kamu ini apa-apaan sih? Sejak kapan kamu jadi kurang ajar seperti ini sama Papa? Dan sejak kapan kamu begitu peduli terhadap Mama kamu? Dari dulu kamu nggak pernah nanya soal kabar dia. Sekarang, kamu tanya terus. Dan kamu kurang ajar seperti ini. Apalagi di depan Mama kamu. Ya kan aku sadar sekarang, Pak. Selama ini aku sia-siain Mama. Sampai bikin hidup Mama menderita. Selama ini aku gak peduli sama Mama, sama seperti Papa yang gak pernah peduli kan sama Mama. Udah ya, kita ini lagi... Enggak. Rafka, apa yang terjadi antara Papa dengan Mama kamu, itu sudah ada di masa lalu. Nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Apalagi di depan Mama. Ya, tapi nggak ada tapi-tapian. Sekarang kamu dengar baik-baik. Kamu keluar dan kamu jemput Ayuna. Bawa dia pulang. Jangan pulang ke sini sebelum kamu ketemu dia. Sayang, tunggu. Naira, ayo bangun sayang. Naira. Iya. Pasti sarapan nasi goreng lagi ya, Ma. Kalau Mama punya yang baru dan seru, Ade mau sarapan nggak? Beneran seru, Ma? Iya dong. Sarah, Energen topping baru. Ada Energen topping Beng Beng Balls dan topping Roma Malkis. Wah, aku mau yang topping Beng Beng Balls dong, Ma. Kalau gitu, Mama yang topping Roma Malkis. Nih, Energen topping bikin sarapan kamu jadi makin seru. Nih, Energen topping Beng Beng buat Ade. Energen topping Roma Malkis buat Mama. Aku mau cicipin topping Beng Beng Balls-nya dulu, ah. Toppingnya crunchy. Kalau Mama sih makannya dicampur sama susu dan serealnya. Topping Roma Malkis manis gurih. Ketemu susu vanila, rasanya enak banget. Wah, iya, dicampur langsung. Seru juga nih, Mah. Energen topping, enak banget, Mah. Perpaduan topping dan serealnya perfect. Bikin makin kenyang. Energen topping bikin sarapan bernutrisi jadi lebih seru kan? Seru banget, Mah. Mulai besok, aku mau sarapan pakai Energen topping tiap hari ya, Mah. Boleh dong, Energen topping kan gak cuma seru, tapi gizinya juga lengkap. Mama approve. Sarapan, Energen topping aja tiap hari. Minum makanan bergizi. Sebagai desainer, gue mau bikin brand baru. Dan tau gak main poinnya apa? Apa? Udah buruan apa? Aku butuh Ayuna sebagai influencernya. Jadi kamu gak boleh nolak, kamu harus bantu aku karena aku butuh support, aku butuh semangat. Iya, oke. Aku pasti bantuin kamu. Mau? Kan kamu sahabat aku. Oke, thank you. Nanti
Udah, semuanya aman. Aku akan kirimin ke kamu nanti. Oke? Udah malam nih. Aku balik ya, guys ya. Nggak enak sama suamiku lama-lama. Ya udah aku anterin ya. Bawa mobil atau? Aku naik taksi aja nggak apa-apa. Ya udah aku anterin ke Sarah juga, nggak apa-apa. Ayo. Ngerepotin gak sih nanti bolak-balik? Enggak, udah. Mending langsung deh. Kalian balik aja nanti bill biar aku yang bayarin aja, oke? Sama jangan lupa bajunya buat malam ini. Udah gak usah disebut terus. Udah jangan diomongin, udah. Oke, bye. Thank you for today. Bye. See you guys. Duluan ya. Udah lama ya kita nggak kayak gini. Ngumpul lagi bareng Naomi bertiga. Entah ya, bikin aku jadi happy. Kayak zaman kuliah dulu. Iya. Dulu tuh kita kayak kemana-mana bertiga ya. Selalu. Sampai dijulukin itu apa? Three Musketeers. Three Musketeers. Masa muda. Tapi emang masih muda. Emang kita udah setua itu ya? Lagu kesukaan Bella. Coba ini. Lah, keren banget, Mbak. Ya ampun, bukan Ayuna. Sorry banget. Aku pikir kamu teman aku, maaf ya. Ini apa nggak apa-apa kan? Aman. Sorry ya. Sorry. Kak Tristan. Kok kamu tahu nama aku? Kita pernah ketemu ya? Aku suka lupa soalnya, sorry. Aku Bella. Bella! Oh. Itu dia. Kalian udah ketemu? Udah. Naomi, Tristan, kenalin ini adikku Bella. Jadi dia itu datang ke sini mau lihat-lihat kampus kita. Katanya habis lulus SMA mau kuliah di sini. Bener deh? Iya. Hai, aku Bella. Naomi, hai Bella. Bella. Tristan. Aku udah tahu kok tentang kalian berdua. Kak Ayuna sering banget cerita. Bahaya nih. Dia cerita apa aja tentang kita? Spill dong. Jangan di-spill terlalu banyak nih. Jangan. Kalau Kak Naomi itu playgirl dan paling gak betah kalau jomblo. Iya kan? Bener. Maksudnya? Terus kalau Tristan? Kalau Kak Tristan dia cowoknya cool tapi juga pintar dan bagus banget untuk jadi teman curhat. Nah. Guys, bagus. Kak Tristan, boleh nggak aku ikutan jadi teman curhat Kak Tristan? Aku pengen banget deh punya temen sekeren Kak Tristan.
Kadang-kadang aku tuh suka iri sama Kak Ayuna karena dia punya sahabat sekeren Kak Tristan. Jadi boleh kan aku jadi sahabat Kak Tristan juga? Boleh dong. Boleh. Oke, boleh. Boleh. Bisa banget. Bella datang seperti matahari. Tapi sekarang dia pergi. Pergi meninggalkan kegelapan. Ustaz, kamu kenapa? Kamu kangen ya sama Bella? Kasihan Tristan. Gara-gara aku dia kehilangan Bella. Kalau kita kayak gini terus, Bella pasti nggak akan tenang di sana. Dan dia pasti ikutan sedih. Maafin aku, Bella. Mama papa benar. Aku yang salah. Aku yang bikin kamu celaka dan tewas. Aku gak bisa hilangin rasa bersalah ini. Halo Mas. Ayuna, kamu di mana sih? Aku tuh ngebebasin kamu, tapi bukan kayak gini caranya. Maaf Mas. Aku udah OTW pulang kok Mas. Ini mungkin sebentar lagi sampai. Ya udah. Dicariin ya? Iya. Ya udah. Agak ngebut ya. Ya. Sip. Makasih ya udah anterin. Sama-sama. Rafka. Mas? Maaf ya, mungkin Mas Rafkanya masih nggak enak badan, makanya dia cuek banget. Ya nggak apa-apa kok. Aku ngerti kok. Makasih udah ngerti. Ya udah. Oke, aku Ya. masuk ya. Oke. Bye. Bye. Duluan ya. Ya. Thank you.
Maaf ya Mas, aku pulangnya terlambat. Aku udah berusaha Mas buat pulang cepet. Kamu khawatir ya Mas sama aku ya? Kamu nungguin aku. Maaf ya. Gak usah GR kamu. Aku memang bebasin kamu. Tapi kamu lihat dong, kita tinggal di mana? Kita masih tinggal di rumah papa. Yang cemasin kamu pulang malam, itu bukan aku. Tapi papa. Jadi bukan Mas Rafka yang cemasin aku. Mas Rafka sama sekali gak peduli aku belum pulang selarut ini. Salah dong aku. Kasian kamu Ayuna. Udah kegeeran aja. Ya walaupun sekarang emang kalian tuh belum ada cinta di hati kalian, tapi kucing mana sih yang nolak dikasih ikan? Benar juga Naomi, sudah saatnya aku jalankan peran aku sebagai istri Mas Rafka. Mungkin dengan begitu hubungan aku dan Mas Rafka bisa mencair. Kenapa kamu? Tuh. Kamu ngapain? Kita kan udah sepakat kamu tidurnya di sana di sofa. Itu kan biasanya. Malam ini beda, Mas. Gak bisa. Kalau kejadiannya kayak yang aku bayangin tadi, bisa nggak ya aku ya? Emangnya aku bisa melakukan malam pertama sama Mas Rafka? Ayo Ayuna, kamu pasti bisa. Harus bisa. Kamu harus membayar utang nyawa kamu ke Mas Rafka yang udah berkali-kali nyelamatin kamu. Kamu harus bantu Mas Rafka untuk sembuh. Harus. Kurang nggak ya? Kayaknya kurang.
ini saatnya. Ayuna, kamu harus jadi istri yang berbakti sama suami kamu. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Kenapa kamu? Lagi cosplay jadi patung? Ya Tuhan, ya Tuhan. Ternyata Naomi benar. Cuma model baju dinas saja udah bisa membangkitkan naluri kelaki-lakiannya Mas Rafka. Enggak. Enggak. Pokoknya kali ini aku nggak boleh gugup. Aku nggak boleh bikin kesalahan. Aku nggak boleh bikin semua ini gagal. Ayo, Ayuna. Kamu bisa. Kamu harus bisa. Aduh, gimana nih? Aku harus apa? Aku harus ngerespon gimana? Kuatkan hamba ya Tuhan. Pakai parfum apa sih? Kok baunya kayak kuburan? Masa sih wangi kuburan? Udahlah, nggak usah aneh-aneh kamu so godain aku.
Aku bukan mau godain kamu, Mas. Aku cuman ingin menjalankan tugas aku sebagai istri kamu. Aku ingin bantu kamu supaya kita bisa cepat dapat keturunan. Sekaligus juga menepati janji aku sama papa kamu dan keluarga besar kita, Mas. Udahlah. Nggak usah pura-pura. Aku udah tahu semuanya. Maksud kamu? Kamu kan tahu persis tujuan pernikahan kita ini apa, Mas? Gue gak bisa diem aja ngeliat Ayuna deket-deket sama Rafki. Gimana pun caranya, gue akan terus buat hidup dia menderita. Ayolah denger. Aku udah mempertimbangkan semuanya. Aku ini gak nyaman. Aku ini risih. Menjalani hubungan tanpa cinta, aku nggak bisa, Ayuna. Aku nggak tahu ya kalau mungkin kamu bisa sama orang lain menjalani hubungan tanpa cinta. Tapi kalau buat aku, itu nggak bisa. Aku nggak semurahan itu, Mas. Aku juga risih. Aku malu. Malu aku harus godain suamiku sendiri. Kamu pikir aku seneng kayak gini? Tapi kamu tahu kan, aku tuh cuma mau bantuin kamu supaya kamu sembuh. Gak usah sok peduli. Aku bisa sembuh dengan cara lain. Ada obat, ada terapi, ya apapun lah. Jadi, kamu udah gak perlu lagi mengumbar tubuh kamu buat aku. Karena itu tidak mungkin berhasil. Terus apa tujuan kita nikah, Mas? Kamu gak mau pernikahan tanpa cinta. Kamu juga gak mau. Aku bantu kamu sembuh. Kamu mau berobat dengan cara lain. Terus buat apa semua ini, Mas?